Drone Anka TNI, Angkatan Udara dengan call sign Reaper baru saja terpantau melakukan penerbangan dari Pontianak menuju Pulau Jawa. Ini mungkin dianggap hanya perpindahan drone dari satu wilayah ke wilayah lain. Tetapi, bagi dunia militer, ada pesan yang jauh lebih besar di balik penerbangan tersebut. Karena semakin jauh sebuah drone beroperasi, semakin besar pula tantangan komunikasi, kendali, dan transfer data yang harus dijaga secara terus-menerus. Artinya, ketika Anka mampu melaksanakan penerbangan lintas pulau dengan jarak ratusan hingga ribuan kilometer, muncul satu indikasi yang menarik. Drone ini kemungkinan mulai beroperasi dengan kemampuan Beyond Line of Sight atau BLOS. Kemampuan yang membuat operator tidak lagi dibatasi oleh cakrawala radio konvensional. Dan jika benar demikian, maka Indonesia sedang memasuki level permainan yang berbeda. Karena Anka yang capable BLOS bukan lagi sekadar drone pengintai. Ia berubah menjadi aset strategis yang bisa menjangkau wilayah operasi sangat luas dari satu pusat kendali. Pertanyaannya sekarang, apakah Anka TNI Angkatan Udara dengan kemampuan BLOS mampu menggeber sebagian besar kawasan Asia? Dan apakah perkembangan ini berarti armada drone TNI Angkatan Udara perlahan sedang menjelma menjadi salah satu kekuatan drone paling maju dan paling mematikan di Asia? Mari kita bedah. Jejak penerbangan yang membuat pengamat melirik. Dalam dunia militer modern, seringkali yang paling menarik bukanlah alutsista yang dipamerkan, melainkan alutsista yang sedang bekerja. Karena brosur bisa menjual mimpi, presentasi bisa menjual janji, tetapi operasi nyata menunjukkan kemampuan sebenarnya. Itulah mengapa banyak pengamat memperhatikan jalur penerbangan Anka Reaper ini. Jika hanya terbang di sekitar pangkalan, tentu tidak ada yang istimewa. Namun, ketika drone mulai bergerak lintas pulau dalam jarak yang sangat jauh, maka muncul pertanyaan mengenai infrastruktur komunikasi yang mendukungnya. Sebab Anka bukan sekadar pesawat tanpa pilot. Drone ini membawa sensor, membawa kamera, membawa data intelijen, membawa kemampuan pengawasan yang harus dikirim secara real-time kepada operator. Dan semua itu membutuhkan jaringan komunikasi yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar menerbangkan pesawat dari titik A ke titik B. Dengan kata lain, penerbangan ini bukan hanya soal jarak, tetapi soal jaringan yang berada di belakangnya. BLOS, teknologi yang mengubah permainan. Banyak yang mengira kemampuan utama drone adalah hanya bisa terbang lama, padahal daya tahan terbang hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah kemampuan tetap terkoneksi dengan operator. Drone tanpa BLOS pada dasarnya masih terikat oleh keterbatasan jangkauan komunikasi radio. Semakin jauh ia terbang, semakin besar risiko kehilangan kendali. Namun ketika BLOS masuk ke dalam permainan, situasinya berubah total. Operator tidak lagi harus berada dekat dengan area operasi. Drone bisa dikendalikan dari lokasi yang sangat jauh melalui sistem komunikasi yang lebih canggih. Inilah alasan mengapa negara-negara besar sangat serius membangun jaringan satelit dan data link untuk armada UAYE mereka. Karena BLOS bukan sekadar fitur tambahan. BLOS adalah fondasi lahirnya drone strategis. Begitu kemampuan ini matang, maka wilayah operasi yang sebelumnya terasa jauh mulai terlihat dekat. Yang tadinya hanya bisa menjangkau satu sektor kini bisa mengawasi beberapa kawasan sekaligus. Dan Indonesia tampaknya mulai bergerak ke arah tersebut. Dari Natuna sampai Samudra Hindia, mari berbicara secara realistis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ancaman dan kepentingan strategisnya tersebar ribuan kilometer dari barat sampai timur. Karena itu, Indonesia membutuhkan mata yang mampu melihat jauh sebelum ancaman mendekat. Disinilah drone menjadi sangat penting. Bayangkan sebuah Anka berada di Natuna. Beberapa jam kemudian bergerak menuju Laut Cina Selatan, lalu melakukan patroli berjam-jam sambil mengirimkan data secara langsung. Tanpa BLOS, skenario seperti ini sangat sulit diwujudkan. Namun dengan BLOS, konsep tersebut mulai menjadi masuk akal. Indonesia tidak harus mengerahkan jet tempur setiap saat hanya untuk melakukan pengawasan. Drone dapat mengambil sebagian tugas tersebut dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dan yang lebih penting, drone mampu bertahan di udara jauh lebih lama dibanding pesawat tempur. Dalam peperangan modern, kemampuan bertahan dan mengawasi seringkali lebih berharga dibanding kemampuan menembak. Karena yang melihat lebih dulu biasanya memiliki keuntungan terbesar. Akinci adalah alasan sebenarnya. Banyak orang fokus kepada Anka, padahal bisa jadi Anka hanyalah pembuka jalan, karena di belakangnya ada Akinci yang siap masuk ke dalam inventaris TNI Angkatan Udara. Dan disinilah para pengamat mulai memasang perhatian lebih serius.
Akinci bukan sekadar versi besar dari Anka. Ia berada di kelas yang berbeda. Payload lebih besar, sensor lebih besar, kemampuan tempur lebih besar, jangkauan operasi lebih besar. Jika Anka digunakan untuk membangun pengalaman operasional BELOS, maka Akinci berpotensi menjadi alat yang benar-benar memanfaatkan kemampuan tersebut secara maksimal. Bayangkan, drone yang mampu bertahan lebih dari sehari di udara, membawa sensor canggih, mengawasi jalur laut strategis, mengirim data real time, dan dalam kondisi tertentu mampu membawa persenjataan presisi. Itulah mengapa banyak negara mulai berlomba mengembangkan drone kelas berat, karena biaya operasinya jauh lebih murah dibanding pesawat tempur, tetapi efek strategisnya bisa sangat besar. Apakah TNI memiliki armada drone paling maju di Asia? Disinilah kita harus bersikap objektif. Jika berbicara seluruh Asia, tentu persaingannya sangat berat. Ada Cina, ada Turki, ada India, ada Korea Selatan, ada Jepang. Masing-masing memiliki program drone yang sangat maju. Namun jika berbicara tren perkembangan beberapa tahun terakhir, Indonesia memang sedang bergerak sangat cepat, karena yang sedang dibangun bukan hanya platform drone, tetapi ekosistemnya, mulai dari operator, jaringan komunikasi, data link, konsep operasi, integrasi intelijen, hingga kemampuan pengawasan strategis. Dan inilah yang sering tidak terlihat oleh publik. Orang biasanya hanya melihat bentuk pesawat, padahal kekuatan sebenarnya berada pada jaringan yang menghubungkan semuanya. Jika jaringan itu matang, maka nilai tempur sebuah drone bisa meningkat berkali-kali lipat, karena drone tidak lagi bekerja sendiri. Ia menjadi bagian dari sistem pertahanan yang jauh lebih besar. Penerbangan Anka Reaper dari Pontianak menuju Pulau Jawa mungkin terlihat sederhana, namun bagi pengamat militer, jejak penerbangan tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa TNI Angkatan Udara sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar armada drone baru. Yang sedang dibangun adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh, mengawasi lebih lama, dan menjangkau wilayah operasi yang semakin luas. Apakah Anka dengan kemampuan BLOS mampu menjangkau sebagian besar kawasan Asia? Secara teknis, arah perkembangannya mulai mengarah ke sana. Apakah ini berarti armada drone TNI Angkatan Udara sudah menjadi yang paling maju dan paling mematikan di Asia? Mungkin belum hari ini. Tetapi jika Anka, Akinci, jaringan BELOS, dan konsep operasi strategis terus berkembang dalam jalur yang sama, maka Indonesia sedang menyiapkan fondasi yang bisa membuat banyak pihak mulai menghitung ulang keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Karena di era peperangan modern, kemenangan tidak selalu dimulai dari rudal yang ditembakkan. Seringkali kemenangan dimulai dari siapa yang mampu melihat lebih dulu. Dan tampaknya, TNI Angkatan Udara sedang berusaha memastikan bahwa mata itu bisa melihat semakin jauh